Hujan-hujan makan sekoteng, lebih enak pakai roti. Penontonku yang cantik dan ganteng, kelas bahasa Indonesia udah dimulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar pelajar Indonesia? Tentu sangat luar biasa, bukan? Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ada apa saja di dalamnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks prosedur juga memiliki ciri-ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang dapat diberi keterangan dengan menambahkan yang atau kata sifat. Contoh seruling. Seruling dapat ditambahi kata yang atau kata sifat. Seruling yang panjang, seruling yang indah misalnya, atau seruling kuning. Nah, ditambahin kata keterangan. Ciri dari kata benda adalah kata yang bisa ditambahi kata keterangan atau kata sifat. Laki-laki yang ganteng. Berarti laki-laki di sini adalah kata benda. Ganteng adalah kata sifat. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah kata kerja. Seperti katanya, kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Misalnya memasukkan, memasak, belajar, mematuhi, berlari, dan lain sebagainya. Jadi kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Seperti contoh, dia mematahkan pensil. Maka kata kerja di sini adalah mematahkan. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Jadi kata yang menerangkan sesuatu, menerangkan kata benda, atau menerangkan kata kerja, atau menerangkan kata yang lainnya. Kata keterangan dibagi menjadi 3. Ada kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kata keterangan cara adalah kata yang menerangkan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, dia berlari dengan kakinya. Atau dia berlari secara mundur. Jadi, kata secara atau dengan itu menerangkan bagaimana cara dia berlari. Selanjutnya, keterangan alat. Keterangan alat menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya, aduklah adonan dengan menggunakan spatula. Dalam hal ini, kata dengan merupakan keterangan alat yang digunakan dalam kalimat tersebut, yakni menjelaskan bahwa adonan, mengaduk adonan menggunakan spatula, menggunakan alat berupa spatula. Selanjutnya, keterangan tujuan. Pada keterangan tujuan, informasi yang disampaikan adalah menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Seperti kata untuk, supaya, dan agar. Seperti contoh, tanah dibungkus dengan plastik, lalu ikat kedua ujungnya agar tanah tidak jatuh. Jadi, kita diminta untuk mengikat kedua ujungnya dengan tujuan tanah tidak jatuh. Nah, kata agar di sini merupakan kata keterangan tujuan.
Ciri kebahasaan selanjutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan ciri kebahasaan yang paling penting di dalam teks prosedur, karena ini adalah ciri-ciri utamanya. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau yang menyuruh. Nah, kalimat perintah dibagi menjadi 4. Ada apa saja? Yang pertama adalah kalimat perintah biasa, kalimat perintah ajakan, kalimat perintah larangan, dan kalimat perintah saran. Apa sih kalimat perintah biasa? Kalimat perintah biasa itu adalah kalimat perintah yang isinya secara langsung hanya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti kalimat ini, masukkan air sedikit demi sedikit. Nah, itu ada kalimat perintah biasa. Jadi intinya langsung to the point. Intinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat perintah ajakan adalah kalimat perintah yang mengandung perintah dengan cara mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak langsung memerintah saja, tapi mengajak. Seperti, ayo ratakan adonan sehingga kalis. Biasanya kalimat perintah ajakan ditandai dengan ayo, mari, begitu ya. Lalu ada kalimat perintah larangan. Nah, seperti katanya, seperti tulisannya bahwa kalimat perintah larangan, maka kalimat perintah larangan adalah kalimat perintah yang meminta seseorang untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Biasanya ditandai dengan kata jangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga kalimat perintah, tapi kalimat perintah larangan. Selanjutnya kalimat perintah saran. Apa itu kalimat perintah saran? Kalimat perintah saran adalah kalimat perintah yang bermakna menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan saran. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti seharusnya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Seperti contoh kalimat di samping, sebaiknya memasukkan adonan saat air mendidih. Nah, ini adalah kalimat perintah yang saran. Nah, itu tadi ada kalimat perintah, ada kalimat perintah biasa, lalu kalimat perintah ajakan, kalimat perintah larangan, dan kalimat perintah saran. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu apa sih? Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu inti kalimat atau satu klausa. Jadi, maksudnya itu sudah ada di satu kalimat tersebut. Misalnya, dia wanita yang cantik, misalnya. Atau, Budi bermain bola. Nah, itu adalah kalimat tunggal. Berbeda dengan kalimat tunggal, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua inti kalimat atau lebih. Misalnya, saya melihat laki-laki yang sedang bermain bola di sana. Kemudian, dia tertabrak, misalnya. Nah, itu adalah ada dua kalimat inti. Ada dua inti kalimat. Yang pertama adalah saya melihat laki-laki. Ada tiga, maaf. Saya melihat laki-laki. Lalu yang kedua adalah laki-laki sedang bermain bola. Yang ketiga adalah laki-laki tersebut tertabrak. Nah, itu ada tiga inti kalimat. Jadi, kalimat tunggal adalah yang memiliki satu inti kalimat. Kalau kalimat majemuk adalah memiliki dua atau lebih inti dari kalimat. Nah, anak-anakku semuanya, demikianlah penjelasan tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah.